terhormat Kaprodi D3 Teknik Komputer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang kami hormati seluruh staf Prodi D3 Teknik Komputer, kepada yang kami hormati dosen Prodi D3 Teknik Komputer, serta seluruh mahasiswa semester 2 dan 4 tahun akademik 2020-2021 yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara monitoring pembelajaran dan sosialisasi aturan akademik di D3 Teknik Komputer semester genap tahun akademik 2020-2021. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di Yaumul Qiyamah nanti. Yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara rapat sosialisasi pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari dan arahan oleh Kaprodi D3 Teknik Komputer, yang ketiga pemaparan pembelajaran dan sosialisasi akademik semester genap tahun akademik 2020-2021 oleh koordinator akademik. Yang keempat, pemaparan status cuti aktif DO oleh koordinator kemahasiswaan. Yang kelima, pemaparan kerja praktek oleh PJKP. Dan keenam, tanya jawab mungkin atau diskusi. Baru yang ketujuh, penutup. Peserta yang saya hormati, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari Kaprodi D3 Teknik Komputer kepada Bapak Rais SPDM-Kom. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Prodi beserta seluruh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. staf dosen dan staf admin, ya, serta seluruh mahasiswa yang berbahagia, yang bahagia ya, yang sedih ya, yang sedih, yang bahagia ya. Rada mumet. Ya, rada mumet. Ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita semuanya diberi kesehatan, taufik hidayah, sehingga alhamdulillah kita pada hari ini masih bisa tetap muka ya, walaupun dengan media daring. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, mungkin kegiatan seperti ini kali pertama kita laksanakan ya, kita lakukan ya, dengan namanya adalah sosialisasi apa ya Pak, peraturan akademik dan sebagainya ya. Jadi ini sebenarnya merupakan kegiatan pertama yang kita laksanakan ya pada teman-teman semua, karena kita semuanya kita prodi sayang kepada mahasiswa, artinya sayangnya biar teman-teman semua ngikutin peraturan akademik, IPK-nya bagus, kemudian nanti lulusan tepat waktu, tidak ada kendala di nilai gitu kan ya. Karena bagi prodi itu yang menjadi hal yang paling pusing itu ketika mahasiswa nilainya itu jelek, kita pusing. Masih mending kalian biayanya, Pak, saya belum bisa bayar, oke saya kasih waktu dah 1 bulan bayar nggak apa-apa. Tapi kalau nilainya jelek, Pak, nilai saya sudah pusing mikirnya, gitu kan.
Karena kalimat nilai itu susah untuk jadi nilai baik. Ada tahapan-tahapannya gitu kan. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak ingin mahasiswa itu nilainya ada E-nya. Karena kita pusing. Kita punya target harus meningkatkan IPK mahasiswa, biar IPK-nya bagus-bagus, nilainya bagus-bagus gitu kan. Ketika kita temukan nilai ada E, aduh kita pusing itu di situ ya. Jadi mohon teman-teman dengan nanti kita melalui sosialisasi ini terkait peraturan akademik, kita akan paham aturan-aturan. Yang pertama, aturan nanti bagaimana UAS, bagaimana UTS, bagaimana nanti kerja praktek, bagaimana nanti bimbingan, bagaimana nanti tugas akhir, bagaimana misalnya cuti gitu kan. Kemudian bagaimana nanti remedi. Nah, ini teman-teman harus tahu semua. Peraturan-peraturan apa persyaratan yang memang harus teman-teman patuhi. Saya itu kalau mau ikut UTS harus apa dulu misalnya gitu kan. Loh, kenapa saya tidak boleh ikut UTS? Oh, berarti karena keadaan saya kurang. Jadi teman-teman nanti harus dipahami semua. Nanti akan disosialisasikan oleh teman-teman koordinator dari koordinator akademik dan koordinator dari kemahasiswaan. Jadi semua peraturan yang nanti akan disampaikan di sosial teman-teman semua semata-mata itu kita ingin teman-teman semua nanti lancar semua kegiatannya. Tidak ada kendala dinilai itu kan. Ya kalau di kendala di biaya itu wajar. Kalau kendala di biaya itu wajar, tapi tidak wajar kalau kendalanya nilai. Ya, jadi sekali lagi teman-teman berusaha ya, serius agar nilainya tidak ada nilai E ya atau nilai D. Karena kalau nilai sudah E untuk nge-up menjadi B itu susah. Mungkin nggak boleh. Mas ini kalau biaya masih mending lah. Kalau tidak bisa bayar pun nggak apa-apa, ikut UTS boleh, ikut UAS juga boleh, silakan. Nanti bayarnya setelah UAS juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi kalau nilai nggak bisa, nanti kamu nilainya sekarang nanti ujian pas, kemudian DB nggak bisa ya. Teman-teman nanti akan dihadapkan dengan semester 4, nanti mungkin akhir bulan ini akan mulai perkuliahan semester 4, di mana akan ada pemadatan perkuliahan yang harusnya nanti satu minggu itu satu kali pertemuan, ini kita nanti harus 2 kali pertemuan. Saya kira mumpung masih daring, bisa dimanfaatkan media-media yang ada ya, entah itu 1 kali tatap muka, 1 kali misalnya daring. Jadi teman-teman nanti harus dengan dosen harus saling koordinasi, artinya harus diskusi bagaimana biar perkuliahannya lancar dengan pemadatan ini. Jangan sampai juga nanti teman-teman semua merasa bosan atau apa. Jadi jadikanlah menjadi yang menarik nanti dosennya. Setelah itu nanti akan dihadapkan dengan bimbingan kerja praktek. Teman-teman juga nanti saya kira yang kemarin dosen PA-nya saya sudah saya share contoh proposal, contoh laporan dari kerja praktek ya. Laporan tidak sesulit membuat TA ya. Kalau laporan KP ini sebenarnya mudah ya, kayaknya laporan kegiatan. Hanya sangat mudah sekali, hanya isinya kalau nggak salah 3 bab, kalau nggak salah isinya 3 bab saja. Yang pertama ada latar belakang, ada gambaran, kemudian ada tujuan tugas kalau nggak salah. Kemudian terakhirnya penutup, berarti ada bab 4 atau bab 3 ya, saya lupa itu. Kemudian nanti setelah teman-teman nanti KP selesai, maka akan dihadapkan dengan tugas akhir di semester 5 ya. Teman-teman semua harus persiapan nanti semester 5 tugas akhir. Dari sekarang, kira-kira judul apa yang harus dikemas atau diinikan, dekatilah beberapa dosen yang memang memiliki kompetensi yang bisa memberikan sumbang sih terhadap judul TA kepada teman-teman semua ya gitu kan. Jadi bergaul dengan dosen saya kira dimanfaatkan yang positif. Bagaimana nanti kita bisa meminta arahan judul atau apa ya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang menjadi modal teman-teman nanti untuk tugas akhir sebenarnya satu, teman-teman mungkin kalau punya UKM, IKM di Tegal, Brebes, Selawi, coba didatengin. Kira-kira jadi industri kecil menengah ya. Kira-kira di industri kecil menengah itu apa yang menjadi permasalahan di situ? Kan yang perlu dikasih sentuhan teknologi. Misalnya pabrik kerupuk, apa sih yang bisa disumbangkan oleh kita untuk teknologi di pembuatan kerupuk itu? Kan industri rumahan kan masih banyak yang kecil-kecil, itu bisa teman-teman angkat ya untuk tugas akhir. Dan juga nanti mungkin tugas akhirnya mungkin nggak kalau judulnya sendiri-sendiri, tapi nanti
mengerjakannya kelompok boleh. Contohnya misalnya satu alat dibuat 5 orang boleh, tapi nanti judulnya beda-beda. Satu buat ini, satu buat ini, satu buat ini, satu buat ini. Oke, jadi tidak perlu panjang lebar, nanti biar secara rincinya akan dijelaskan teknisnya oleh koordinator yang memang bersangkutan ya. Yang pasti pesan dari saya adalah teman-teman semua stabilkan IPK ya, IPK-nya biar di atas 3 semua. Kemudian manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kuliah walaupun dengan media daring ya. Artinya biar tidak banyak alfanya ya, karena itu salah satu pengaruh juga terhadap nilai. Yang pasti bahwa teman-teman semua nanti akan diwisuda di bulan Oktober tahun 2022 ya. Jadi harus semangat. Masih ada 1,5 tahun lagi teman-teman untuk berada di Politeknik ini. Kalau nggak salah sekarang semester 4 ya, iya, berarti nanti Oktober 2022, sekarang 2021. Sekian itu dari saya, terima kasih. Sekali lagi semangat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kaprodi D3 Teknik Komputer yang telah memberikan sambutan dan arahan pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan pembelajaran dan sosialisasi akademik semester genap tahun akademik 2020-2021 oleh Koordinator Akademik pada Bu Ida Afriana STMkom. Saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rekan mahasiswa? Semoga sehat Baik, selalu ya. alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah baik. Pusing. Oke, 134 ya, masih belum ada separohnya ini ya. Padahal mahasiswa kita semester 2 itu 356, semester 4-nya 358. Ini yang hadir baru 100 sekian. Saya berharap bahwa yang hadir ini nanti bisa memberikan informasi ini kepada teman-temannya ya di kelasnya masing-masing. Oke. Ini semua perwakilan kelas sudah ada. Sebelum saya mulai, saya mau memastikan dulu semua perwakilan kelas sudah ada. Hadir, Bu. Ada Bu. 4B. Hadir. Tulis di room chat. 2A wakil ada, 2B wakil ada, 2C wakil ada. Tulis di room chat. Saya biar ada ininya ya. Oke. Jadi nanti yang tidak ada wakilnya bisa dikondisikan. Oke, saya mulai saja. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Rais. Saya sudah diberi kesempatan untuk memberikan materi tentang sosialisasi monitoring di semester 2 dan 4, kemudian aturan akademik yang akan kita lakukan di semester genap ini. Mohon izin untuk share PPT ya. Mohon minta tolong hostnya jadikan saya co-host atau dari hostnya yang akan memberikan. Untuk peserta yang lain, tolong unmute mic-nya. Itu ada suara lagu ya, mungkin di-unmute dulu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah tak jadikan co-host. Iki namanya ndi Bu Ida? Nangkane namanya lapang. Aku ditantangin sama Tommy, Ruki dan Depok. Kalau nggak berani ambil boneka dapur yang di sana. Oke.
Saya lihat dulu di room chat ya, sudah hadir semua atau belum ya. 2H hadir, 4H hadir, 4C, 4A, 4E, 4B. Udah bisa. Udah bisa. Oke. PPT saya sudah terlihat, Bapak, Sudah, Bu. Ibu, Mas dan Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Apakah kalau di screenshot bisa nggak ya? Oke. Di sini saya akan mencoba memberikan paparan tentang monitoring pembelajaran, kemudian memberikan sosialisasi atau aturan akademik yang akan dilakukan di semester genap. Ini visi misi kita, bahwa misi misi kita adalah menjadi politeknik unggul, berjiwa kewirausahaan, berbasis kearifan lokal yang berdaya saing global tahun 2035. Kami mempunyai 3 misi, ya, itu misi politeknik, dan ini adalah misi prodi komputer, di mana menjadi program studi unggul di bidang hardware dalam penerapan IoT berbasis kearifan lokal dan berdaya saing global di tahun 2035. Kita mempunyai 4 misi. Ini daftar mahasiswa kita. Semester 2 ada 273 mahasiswa, dan semester 4 ada 288 mahasiswa, dan semester 6 ada 321 mahasiswa. Jadi kalau hari ini 2 semester, seharusnya yang hadir di sini lebih dari 500, tetapi tadi baru 150 sekian, hanya beberapa persennya saja. Ini adalah struktur organisasi dari Prodi D3 Teknik Komputer, di mana Kaprodi adalah Pak Rais, SPDMkom, Sekretaris Prodi Eko Budi Hartono, STMkom, kemudian ada 4 koordinator di sana, di mana Kaprodi langsung membawai 4 staf dan dosen beserta stafnya. Koordinator akademik yaitu saya, kemudian koordinator gugus penjamin mutu Pak Arif Rahman, SE SPDMkom, koordinator pemahasiswaan Pak Abdul Basit Eskom MT, dan koordinator laboratorium Pak Nurrohim SSTMkom. Nah, di sini kalian harus tahu bahwa kelengkapan dosen dalam mengajar itu harus ada kontrak perkuliahan. Jadi kenapa kalau di awal perkuliahan kalian selalu melakukan kontrak perkuliahan dengan dosen, melakukan komitmen 2 arah. Kemudian dosen harus menggunakan RPS. Apa itu RPS? Rencana pembelajaran 1 semester. Kemudian di breakdown menjadi rencana pembelajaran per pertemuan. Kemudian jadwal kegiatan dari 1 kalender akademik. Kuliah kita karena vokasional, teori itu 30%, yang 70%-nya adalah praktikum atau praktik ataupun project. Jadi kalau kalian ngeluh banyak tugas, banyak proyek, itu kalian salah. Karena sebelum kalian masuk ke vokasi, kalian seharusnya sudah tahu bahwa sekolah vokasi itu banyak praktiknya, 70% praktek, 30 teori. Jadi kalau sekarang kalau ngeluh udah nggak zamannya, berarti salah masuk. Nah, ya nggak. Kalau teknik komputer nggak ada ngeluh, banyak tugas lagi, banyak proyek, tidak ada. Karena memang konsekuensi masuk dunia vokasional itu adalah lebih banyak praktek dibanding teori. Oke, bagi yang 2 SKS pertemuannya 14 kali, buat yang 28 SKS, untuk 4 SKS 28 kali. Oke. Proses pembelajaran pandemi, mungkin kalian sudah bosen ya dari mulu. Tetapi karena memang arahannya harus blended, maka yang teori adalah daring, kemudian yang praktek adalah lab hardware atau masuk ke labcom. Tetapi semua perkuliahan dari jadwal, materi, tugas semuanya harus menggunakan ekuliah.poltektegal.ac.id. Nah, inilah MK semester 2. Jadi
semester 2 ada 10 MK ya. Dengan di situ ada penjabaran jam teori dan prakteknya. Jadi praktek kalian adalah 16 SKS bobotnya. Teorinya hanya 6 SKS. Kemudian mata kuliah semester 4 ada 20 SKS praktek dan 4 SKS teori. Jadi nanti kalau kalian yang semester 4 masuk perkuliahan, jangan kaget kalau praktek banyak. Ya, karena memang SKS kalian seperti ini. Ini yang semester 6. Hasil monitoringnya jadi pada saat kalian absen di kuliah, tiap kehadiran itu saya monitor, kemudian dilakukan rekap. Dari data terakhir saya ada beberapa mahasiswa di semester 2 yang kehadirannya sangat di mata kuliah itu kurang. Ya, di mata kuliah itu kurang. Ada beberapa nama, mungkin nanti saya munculkan di room chat mahasiswa yang kehadirannya kurang. Di kelas B ada 3 orang, yang atas nama Winaldi, Anjari, dan Ferdianto. Itu kehadirannya kurang. Di kelas C ada 3, Adzani Subhan, Muhammad Zulfan, dan Ardi Setio. Di kelas D ada 1, Rara Zuhud, dan di kelas G ada 1, Desan Rio Ramadhan. Ini adalah komponen penilaian. Saya yakin kalian sudah tahu dari dosen pengampu. Saya skip aja ya. Nah, ini student body-nya. Jadi, mahasiswa kita itu ada 956. Jumlah dosen tetapnya ada 21 dosen. Maka satu dosen akan membawahi lah istilahnya membimbing 46 mahasiswa. Nah, jadi jika kalian ada semua pembelajaran, semua proses pembelajaran diinfokan lewat apa? Lewat WA, lewat website. Kalau ada yang bilang, saya nggak tahu info itu, berarti bukan salah prodinya. Tetapi salah anak itu yang tidak mencari tahu. Karena apa? Prodi ngurusin 956 mahasiswa, nggak mungkin tot satu-satu. Jadi kalian yang aktif untuk ke link ke website, mengakses website tiap hari, menanyakan ke Komting. Nah, di sini tugas Komting menjadi sangat krusial. Kenapa? Karena kalau memang di WA tidak ada info, harusnya kalian buka web. Infokan ke teman-teman kalian, ada info terbaru apa. Nah, kemudian ini yang harus diperhatikan, proses pembelajaran. Ini di sini ada yang salah ya, nanti saya revisi. Semester 2 jadwal perkuliahannya itu normal. Maksudnya normal apa? Yaitu berjalan selama dari Maret sampai Juli. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Agustus selesai. Itu normal, 6 semester, 6 bulan. Karena kan dari proses KRS di bulan Februari ya. Nah, yang 2 SKS pertemuannya 1 kali seminggu. Yang 4 SKS pertemuannya 2 kali seminggu. Nah, yang perlu diperhatikan pada semester 4. Karena semester 4 TA kerja prakteknya berjalan 3 bulan dan selesai di tanggal 25 April. Ini kalau kalian perhatikan di sini 1 April mulai kuliah. Ini salah ya, harusnya 26 April atau 27 April bisa dilakukan hingga 9 Juli. Jadi 25 April, Mei, Juni, Juli. Buat yang semester 4, kalian hanya punya waktu 3 bulan. Jadi semester 4 perkuliahannya bukan perkuliahan normal, tetapi percepatan. Apa arti percepatan? Percepatan itu berarti yang 1 SKS seharusnya ditempuh 1 kali seminggu, ini yang maksud saya satu mata kuliah dengan beban 2 SKS harus ditempuh 1 kali seminggu. Karena ada percepatan, maka mata kuliah untuk 2 SKS dilakukan 2 kali dalam seminggu. Jelas di sini semester 4? Tolong kasih feedback ke saya kalau nggak dalam bentuk ini. Jelas, Bu. Jelas. Jadi mulai perkuliahannya tanggal 26. 26. Ya. Nah, terus kalau yang 4 SKS gimana? 4 SKS yang seharusnya pertemuannya 2 kali seminggu, tetap 2 kali seminggu.
Tetapi jam perkuliahannya diperpanjang menjadi full 4 SKS 1 kali pertemuan. Kalau 2 SKS kan kalian bisa jam 8 sampai jam 10 ya, itu 2 SKS. Kalau full berarti 1 kali pertemuan 4 SKS jam 8 sampai jam 12 siang atau 2 sesi sekaligus. Sampai di sini jelas? Oke, ini yang penting. Ya, jadi nanti jangan kaget kalau pada saat masuk kuliah nanti kalian seperti cepat sekali. Kok udah tahu-tahu udah UTS ya? Kok tahu-tahu udah UAS aja ya? Nah, karena kalian percepatan. Oke. Kemudian sekarang saya masuk ke aturan akademik. Yang pertama, mahasiswa, mohon maaf, ada mic yang nyala, tolong dimatikan. Semester 4 panik, nggak panik ya. Oke. Sanksi akademik dikenakan terhadap mahasiswa berupa tidak diperkenankan mengikuti kuliah atau praktek. Jadi kalau ada mahasiswa yang melanggar akademik itu apa aja, Bu? Telat KRS, kalian terlambat akademik. Kemudian kehadiran kurang dari 75%, itu juga termasuk pelanggaran akademik. Tidak sopan kepada dosen, tidak sopan kepada prodi, itu juga termasuk pelanggaran akademik. Sanksinya dapat berupa 1. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah. Yang kedua, peringatan lisan atau tertulis. Yang ketiga, downgrade. Yang keempat, drop out. IPK tidak sesuai aturan juga termasuk ini sanksi, bisa mendapat sanksi akademik. Oke. Siapa saja yang tidak diperkenankan mengikuti kuliah praktek? Yaitu mahasiswa yang tidak memiliki kartu registrasi atau yang belum. Mahasiswa yang tidak berpakaian dan mahasiswa yang terlambat berpakaian. Kan ini biasanya sesuai dengan kontrak perkuliahan dosen. Kemudian peringatan lisan dan atau tertulis. Kemudian peringatan lisan atau tertulis ada 2. Yang pertama adalah itu tidak menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapian. Yang kedua berlaku ketidakbersihan terhadap tenaga pendidik, pegawai, Itu berisik, tolong Mas. Jadi karena di sini maaf, saya ini ya, mohon untuk kalian bisa meng-unmute semuanya. Jika kalian tidak sopan terhadap prodi, dosen, ataupun staf, itu termasuk kalian dapat mendapatkan teguran lisan. Kenapa? Karena pencapaian pembelajaran kami bukan saja pencapaian pembelajaran secara kompetensi atau secara hard skill, tetapi secara soft skill, dari sikap, dari kemudian attitude, sama pengetahuan juga kita nilai. Outcome-nya berdasarkan itu. Kemudian yang mengganggu proses ketertiban proses belajar, melanggar tata tertib. Dia pernah membuat surat pernyataan sesuai dengan pelanggaran. Kemudian membeli buku di bidang 60 halaman. Jadi bagi sanksi akademik itu bisa diberlakukan. Yang pertama, untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran itu lagi. Yang kedua, bisa juga sanksi itu berupa membeli buku untuk bidang teknik komputer. Biasanya surat teguran lisan ini bisa langsung disampaikan oleh prodi atau bagian administrasi atau akademik atau kemahasiswaan tegurannya. Peringatan lisan atau tertulis ini kita ada 3. Jadi kalau ditegur sudah melakukan, mohon maaf, Amir Ahsan Latif itu masih on ya. Oke. Peringatan teguran tertulis
itu kami punya 3, ada SP1, SP2, SP3. Jika kalian secara teguran lisan nggak mempan, KRS telat lagi semester ini, besoknya telat lagi, padahal sudah nulis surat pernyataan. Akhirnya akan turun juga nanti surat peringatan pertama. Jika setelah surat peringatan pertama masih melakukan pelanggaran akademik, kalian akan mendapat SP2. SP2 tidak mempan, SP3. Apa saja isi SP1? SP1 yaitu teguran tertulis berupa surat peringatan pertama yang dikeluarkan oleh direktur atau BAA. Untuk siapa? Mahasiswa. Ditembuskan kemana? Ke dosen wali sama ke orang tua. Kemudian dicatat di bagian akademik dan bagian kemahasiswaan. Sanksinya mahasiswa dikenakan bisa jadi kalian disuruh beli alat praktikum ataupun arahan yang lain. Intinya yang tidak memberatkan tapi memberikan efek jera. Kemudian surat peringatan kedua. Teguran tertulis peringatan kedua dikeluarkan setelah dikeluarkannya SP1. Jika masih tidak diindahkan, ya sudah kita keluarkan SP3. Tapi dari SP2 kalian dicutikan dulu selama 2 semester. Kalau sudah SP3 kalian drop out sudah. Jadi buat semester 2 yang telat KRS kali, misalkan semester 3-nya telat KRS, semester 4-nya juga telat KRS lagi. Ya siap-siap dapat SP1. Gitu. Oke, ini DO. Apa saja yang bisa menyebabkan DO? Yang pertama ketidakhadiran alpha dalam 1 semester. Skorsing, tingkat kelulusan 1 dan 2 kurang dari 60%. Kalian tahu sendiri, ada 1 nilai D, kalian tidak bisa naik ke semester berikutnya. Kalian akan di downgrade. Kalau yang semester 2 nggak downgrade malah, kita minta mundur. Paling beberapa mungkin ada teman kalian yang tidak bisa melanjutkan sampai sekarang. Kenapa? Karena memang nilainya tidak bisa mencukupi. Kalau yang semester 4 di downgrade, dia akan dicutikan selama setahun, masuknya nanti tahun depan. Kemudian melalaikan kewajiban administratif telah melampaui batas masa akhir studi yang diperkenankan. Berapa sih masa aktif studi yang diperkenankan? Kalian hanya boleh 5 tahun. Yang benar atau yang lulus tepat waktu itu 3 tahun. Tetapi jika selama 3 tahun tidak dapat lulus, misalkan tadi pelanggaran terpaksa cuti 1 tahun, itu kalian masih boleh tahun keempat. Ternyata masih melakukan pelanggaran atau ada hal yang harus cuti lagi. Tahun kelima itu sudah terakhir. Jika tahun kelima sudah tidak bisa menyelesaikan, kalian akan otomatis DO atau dipindahkan ke kampus lain. Seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana Bu jika UTS atau UAS tidak mencapai nilai kelulusan atau nilainya masih D? Kalian yang pertama harus meminta remedial dosen. Jika remedial dosen masih nggak lulus juga, maka akan dilakukan remedial prodi. Nah, selama ini banyak sekali dari evaluasi kami anak-anak yang tidak ikut UTS, tidak ikut UAS, jebul-jebul nongol di remedi. Untuk semester ini nggak bisa siluman-siluman yang seperti ini. Kalau nggak ikut UTS, nggak ikut, otomatis nggak bisa ikut UAS. Bu, kalau nggak ikut UTS gimana? Harus ikut UTS susulan. Masih ikut UTS susulan, tidak lulus, masuk ke remedial. Remedial dosen dulu tidak, harus UTS susulan dulu ke prodi. Oke. Kemudian biaya registrasi remediasinya gimana kalau remediasi prodi? Kalau kemarin mungkin ada yang sudah pernah ikut remediasi, itu diberlakukan 25.000 per SKS. Tetapi dengan proses evaluasi yang kami lakukan, ternyata angka segitu tidak menimbulkan efek jera, maka kemungkinan besar kami akan menaikkan biaya remediasi. Bukan berarti mau cari duit, tapi memberi efek jera. Eman-eman duit semono ditokna, mending disimpan dan kalian melakukan perkuliahan sesuai dengan aturan prodi. Oke, ini yang harus diperhatikan juga. Semua mahasiswa yang lulus itu minimal berapa? Minimal 2,8 ya. Jadi ini kalian akan berproses semua sampai sini, baik semester 2 maupun semester 6.
Mahasiswa yang dinyatakan lulus adalah mahasiswa yang terdaftar di yudisium tugas akhir. Syarat mengikuti sidang TA apa? Telah menyelesaikan administrasi, telah menyelesaikan proyek TA minimal 75%, dan telah minimal mengikuti sertifikasi kompetensi 2. Dan yang 3 adalah telah mendaftar sidang. Nah, ini yang dipertanyakan sama semester 2. Sertifikasi aplikasi perkantoran apakah wajib? Nah, ternyata ada di syarat TA, Mbak dan Mas. Minimal. Jadi itu wajib. Dan semester 3 ada sertifikasi lagi. Sertifikasi CCNA. Semester 4 ada sertifikasi lagi. Dan sampai semester 6 kalian ada sertifikasi TUTO. Jadi minimal kalau kalian lulus dari prodi teknik komputer, kalian tuh minimal pegang 3 sampai 4 sertifikasi. Fungsinya buat apa? Yang pertama menunjukkan keahlian kalian sebagai lulusan teknik komputer, yang kedua bisa untuk digunakan mencari kerja. Oke. Beberapa ini sudah terpampang di lorong-lorong prodi ya. Bagaimana alur pengisian KRS? Ini tolong di-screenshot para mahasiswa saya, tolong di-screenshot. Ya, alur pengisian KRS, kemudian prosedur pengajuan aktif studi. Jika sudah cuti, mau aktif studi gimana? Ini saya minta semua kelas punya nih. Punya screenshot ataupun nanti saya share EPPT-nya. Kemudian prosedur ujian susulan. Sekarang semua ujian jarang yang tatap muka, semua via e-kuliah, baik proyek, teori, kalau praktek masih tetap di lab. Tapi prosesnya, pembacaan soalnya, mengakses soal dan mengakses kehadiran itu melalui e-kuliah. Jadi walaupun ujiannya proyek nanti, walaupun ujiannya praktek, tapi soalnya harus diunggah dan dibaca di e-kuliah. Ya. Kemudian etika berpakaian mahasiswa, ya, tidak boleh pakai kaos, tidak boleh pakai itu. Kemudian etika mengirimkan pesan kepada dosen, ingat dosen bukan tempat kontak mahasiswa semua tersimpan tuh tidak. Makanya kenapa kalian harus memperkenalkan diri pada saat pertama kali melakukan WA kepada dosen. Kemudian berikan memberitahukan kenapa kalian WA dosen tersebut, tujuannya apa. Oke. Enjoy your study, menjadi yang terbaik bukanlah tujuan, tetapi memberikan yang terbaik dari dalam diri kalian, itu sudah wajib bagi semua orang. Oke. Mungkin hanya itu, jika nanti didiskusikan silahkan. Mungkin waktu saya kembalikan lagi ke Bapak Eko. Nambah Ibu. Iya Pak, gimana Pak? Monggo. Saya end screenshot dulu nih Pak. Ya, Pak. Teman-teman tadi koordinator akademik sudah menyampaikan terkait masalah administrasi terkait pembelajaran sebagainya. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk sertifikasi di tahun ini ya, mungkin ke tahun ke depan mungkin ada perubahan di teman-teman semua. Yang semula kita ada CCNA, ada ET esensial, sekarang kita sudah berubah, yaitu nanti ke sertifikasinya adalah ke Python ya. Jadi Python, makanya nanti mungkin kita di semester 3 atau di semester 4-5 nanti teman-teman juga akan belajar Python. Jadi harapan kita bahwa setiap tahun perubahan sertifikasi kita ngikutin dari industri ya. Nanti mungkin CCNA kita nggak ada, nanti kita kasih Python. Jadi nanti mungkin ada sertifikasi perencanaan jaringan juga. Tapi semester 4 kemungkinan nanti semester 4 karena ini sudah nanti di akhir ya, ada semester 5, semester 6. Kemungkinan kalau misalnya mau Python mungkin nanti bisa saya lakukan Python, tapi kalau memang tidak bisa, belum tersampaikan materi Python, nah nanti tetap kita ada sertifikasi mungkin di AI-nya saja, di AI gitu kan ya. Kalau memang Python belum tersampaikan. Tapi untuk yang sekarang semester 2, kedepannya semuanya kita nanti pakainya Python. Jadi ada Python esensial, dasar, sama Python ke Arduino atau Python ke Raspberry. Sama ke pemrograman. Karena Python itu luas, bisa buat hardware, juga bisa buat website, itu semuanya di Python. Lebih enak.
Jadi di saya tambahan saja nanti untuk sertifikasinya di semester 5 nanti nunggu saja apakah kita ke arah Python atau kita ke arah AI ya gitu kan, karena kita ngikutin yang sudah diserap oleh teman-teman semua sejauh mana Python-nya, kalau belum berarti nanti kita pakainya AI. Terima kasih, itu saja Bu dari saya. Iya Pak, makasih. Saya juga menambahkan bahwa kenapa berubah dengan kakak-kakak kelas kalian, karena kalau semester 2 dan 4, kalian itu menggunakan kurikulum 2019. Jadi kurikulum kita yang sudah diperbarui sesuai dengan visi misi yang baru. Ya, jadi kalau misalkan Bu kakak kelas kita, kakak tingkat kita kok dapat IT esensial, dapat IT berbeda karena memang kurikulum kalian adalah baru. Oke. Kemudian ada info terbaru dari bagian akademik untuk perkuliahan di bulan puasa tidak berubah. Sama saja seperti layaknya hari biasa. Jadi jam 8 sampai jam 10 tetap jam 10 sampai 12, tetapi mungkin jika memang kebentur dengan jam mau maghrib ya, buka puasa atau itu boleh dikomunikasikan dengan dosen. Tetapi semua penjadwalan perkuliahan, semua absensi itu di e-kuliah masih dengan jam yang sama. Ya. Di e-kuliah tidak bisa berubah karena sudah berbasis sistem, tetapi kalau memang di lapangan ya, misalkan praktek yang mungkin sampai, kan ada yang sampai jam 4 sampai jam 6, kan udah nanggung buka, nah gitu kan, mungkin dikonsultasikan dengan dosen untuk dikurangi. Seperti itu. Mungkin yang kelas malam, jam 7, mungkin bisa ada pengurangan. Maksudnya pemakluman. Oke, kira-kira itu saja. Kalau memang ada saat pertanyaan boleh lewat room chat, dan saya mohon maaf room chat itu dibikin untuk komunikasi, tidak seperti yang kalian tulis di sini ya, dengan sangat tidak sopan. Saya melihat sudah ada pelanggaran akademik di sini nih. Kalian ini pertemuan formal, tetapi kata-katanya sangat tidak sopan di situ. Ada yang bahas mabar, ada yang bahas itu, saya mohon ya. Oke, room chat digunakan untuk melakukan pertanyaan atau absensi kehadiran untuk masing-masing kelas. Ya, oke, kira-kira itu. Jika ada yang mau dipertanyakan, untuk yang terbaru adalah kan ada surat edaran KP. Sudah diedarkan di kelas masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kemudian kalau yang terbaru di semester 2, surat edaran sertifikasi aplikasi perkantoran. Sudah diedarkan di kelas masing-masing? Oke, sudah semua ya. Oke, jadi jika ada pertanyaan tentang itu silahkan dibahas di sini. Jangan sampai gerendeng-gerendeng di luar dan akhirnya tidak jelas yang dapat oleh kalian. Jadi tujuan adanya sosialisasi ini agar kalian bisa tahu kejelasannya itu langsung dari prodi, bukan dari katanya, jare-jare adul ndean. Ya enggak? Oke, jadi di sini kalau yang temennya nggak hadir memang eman-eman banget ya. Karena di sini kita mencoba mengapresiasi apapun yang kalian coba didiskusikan. Oke, waktu saya kembalikan ke Pak Eko, mohon maaf jika ada salah kata ataupun tutur kata saya. Semangat selalu, enjoy your study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada koordinator akademik Ida Apriana Pemkom. Untuk acara selanjutnya adalah mungkin dari pemaparan tentang status ya, mungkin dari cuti aktif DO oleh koordinator kemahasiswaan, barangkali akan memberikan arahan atau sosialisasi. Saya persilahkan kepada Mas Basit. Mas Basit. Ya, cek. Ya, oke. halo Pak. Suara saya dengar ya, Pak. Barangkali akan memberikan arahan tentang kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan akademik. Mungkin itu. Oke, baik Pak. Tapi sebelumnya saya minta di share screen-nya diaktifkan ya Pak ke hostnya. Mas. Saya nggak bisa share screen ini Pak.
Coba Basit. Oke, screen saya kelihatan ya. Materi saya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, saya mulai. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, saya mulai. Saya mewakili dari bidang kemahasiswaan Prodi D3 Teknik Komputer ya. Saya diberikan amanat untuk mengemban kemahasiswaan. Jadi saya akan memberikan informasi atau beberapa informasi yang ada di kemahasiswaan tentang kebutuhan mahasiswa atau bicara tentang pelanggaran ya, bolak-balik pelanggaran. Oke, saya mulai dari cuti studi ya, karena ini yang paling sering terjadi. Sebetulnya cuti studi itu apa ya? Maksudnya saya di sini menjelaskan cuti studi adalah keadaan mahasiswa tidak melanjutkan studi mengikuti kemahasiswaan perkuliahan maupun ujian dalam kurun waktu tertentu dengan alasan atau dapat dipertanggungjawabkan. Singkatnya seperti itu. Jadi kalian punya hak untuk cuti studi. Semua mahasiswa itu punya hak untuk cuti studi. Oke. Tadi juga sudah dijelaskan sama admin tentang akademik ya. Tadi hak mahasiswa untuk cuti itu apa saja sebetulnya? Mahasiswa itu punya hak untuk kuliah itu selama 8 semester. Selama 8 semester ya. Jadi 10 semester. Harusnya ini 10 semester. Saya betulkan dulu. Sorry. Oke. Mahasiswa itu punya hak untuk cuti 10 minimal studi itu 10 semester. Maksudnya gini. Untuk aktif perkuliahan secara normal kalian bisa lakukan dengan 6 semester atau 3 tahun. Karena ini paket kalian bisa gunakan waktu 3 tahun. Jadi kalian punya hak untuk cuti studi itu sekitar 4 semester. Tapi itu tidak bisa dilakukan berturut-turut ya sebetulnya. Jadi 2 semester aktif lagi, 2 semester lagi aktif lagi. Kayak gitu. Jadi cuti studi bukan berarti tidak naik kelas ya. Kalau cuti studi bukan berarti tidak naik kelas atau bahasanya tinggal kelas, karena ini kalian bukan siswa, kalian adalah mahasiswa. Jadi cukup relevan kalau ketika kalian pengen istirahat dulu atau rutinitas pengen kerja dulu, saya off 1 tahun itu bisa, sangat bisa sekali. Ya, jadi silakan dimanfaatkan kalau memang cuti studi itu sangat dibutuhkan oleh kalian, maksudnya. Kedua adalah selama cuti studi itu kalian tidak dibebankan biaya perkuliahan ya. Kalian tidak dibebankan biaya perkuliahan. Cuma penggantinya adalah biaya cuti studi, yaitu 1 semester sekitar 500.000 kalau nggak salah, kalau belum berubah. Ya, kalau di keuangan belum berubah ya 1 semester 500.000. 2 semester ya 1 juta. Tapi minimal cuti itu biasanya 2 semester. Minimal cuti itu 2 semester. Dan itu kalian bisa bayarkan dibayarkan ketika kalian mau masuk kuliah lagi. Jadi kalian cuti tahun ini, saya bisa bayar tahun depan, kayak gitu. Oke. Kemudian ketentuannya untuk cuti itu adalah minimal telah menyelesaikan 1 semester. Semester 1 lah minimal. Kalau dulu minimal semester 2, tapi kalau sekarang minimal semester 1. Semester 1 selesai. Ya, terus yang kedua nilainya clear, tidak ada nilai yang kosong atau D atau E, tidak ada. Jadi semuanya harus clear. Minimal C. Kemudian clear secara tagihan. Saya bicara tagihan karena
semester sebelumnya kalau ada tagihan, kalian tidak bisa ditagihkan untuk kegiatan cutinya. Selanjutnya adalah mengurus berkas ke prodi. Mengurus berkas prodi alurnya seperti ini. Oke. Alur cuti studi. Pertama adalah kalian mengisi form ke prodi. Ya, bisa menghadap ke saya, nanti saya berikan formnya. Kemudian divalidasi oleh dosen pembimbing akademiknya, kemudian baru ditandatangani Kaprodi. Selanjutnya adalah validasi ke BAA. Jadi kalian mendaftarkan diri ke BAA untuk status kalian itu dicutikan. Kalau setelah statusnya sudah dicutikan, kalian baru bisa langsung ke keuangan untuk registrasi yang cuti studi itu. Tapi sebetulnya tidak langsung ke keuangan, enggak masalah sih. Yang penting prosesnya sudah mengisi form cuti studinya, kemudian validasi ke BAA, statusnya dirubah jadi cuti. Nah, untuk ke keuangan kalian bisa lakukan semester berikutnya ketika kalian mau masuk. Kemudian setelah cuti studi kan ada aktif studi nih. Nah, tadi maksimal itu 2 semester atau maksimal 4 semester, tapi harusnya sih bertahap ya. 2 semester masuk, 2 semester. Jadi kalian tidak begitu ketinggalan. Oke. Kemudian gimana sih aktif studi itu? Prosesnya gampang. Yang tadi, kenapa saya taruh registrasi di awal? Karena cuti studi itu registrasinya bisa dibayarkan di akhir semester, di akhir atau ketika kita mau masuk lagi. Makanya bisa kalian registrasi dulu untuk cuti studinya, kemudian cek berkas ke prodi, kemudian validasi ke BA lagi, kemudian sinkronisasi data di prodi. Jadi contohnya seperti ini. Kalau enggak bisa ke prodi dulu menanyakan, saya mau aktif studi, nanti saya arahkan ke keuangan untuk registrasi cuti studinya, kemudian berkasnya dicek lagi oleh saya, kemudian divalidasi BAA, maksudnya sinkronisasi data itu. Jadi nanti ketika semester lalu kalian masuk kelas A atau kelas B, nanti di prodi dimasukkan ke semester berapa terus kelas apa, ya. Setelah itu baru dicek kurikulumnya sesuai apa enggak. Oke, selanjutnya adalah perwalian. Di prodi komputer juga ada perwaliannya ya, maksudnya semua hal yang di atas itu perlu yang namanya validasi di perwalian. Nah, termasuk kalian juga kan semuanya sudah ada dosen perwalian masing-masing. Kemudian ini salah tulisannya. Hak mahasiswa untuk perwalian adalah pertemuan untuk konsultasi. Kedua, bimbingan perwalian. Oke, ketentuannya adalah dosen wali sudah ditentukan prodi. Kalau dosen wali sudah pasti ditentukan prodi. Kemudian pembahasan seputar permasalahan yang terkait dengan kampus. Kenapa saya batasi itu? Sebetulnya kalau masalah pribadi itu personal ya. Jadi saya harap sih tidak masuk di ranah akademik. Tapi memang ada berhubungan dengan akademik, ya silakan bisa dikonsultasikan. Kemudian jadwal perwalian sudah ditentukan dari prodi, tapi untuk konsultasi itu bisa kapan saja sebetulnya. Tergantung dosen kalian bersedia apa tidak. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa saya lanjut ya. Oke, tadi selesai cuti, aktif studi, kemudian perwalian, kita masuk di jenis-jenis pelanggaran sebetulnya. Ini tadi sudah dibahas juga sama Bu Ida. Berapa pelanggaran ketika kalian akan mendapatkan DO, berapa pelanggaran ketika kalian akan dicutikan. Sebetulnya batasan untuk melakukan pelanggaran itu 3 kali melakukan pelanggaran. Kalau sudah 3 kali, kalian akan mendapatkan teguran. Kita tegur dulu nih. Dari prodi kita tegur ke personal mahasiswa yang bersangkutan. Jika masih melakukan lagi, kita berikan surat peringatan pertama. Surat peringatan pertama, kemudian kita berikan surat peringatan, ini pertama semua. Surat peringatan kedua, kalau ini udah kita cutikan. Ya, kemudian masuk ketiga,
ini nanti kalian bisa di drop out atau dipindahkan kampus. Ini yang tadi sama saja. Oke. Contoh-contoh jenis pelanggaran. Contohnya gini, pelanggaran akademik. Pelanggaran akademik apa saja yang sering ada di kampus? Karena yang paling banyak itu adalah di prodi komputer itu paling banyak pelanggaran akademik. Pelanggaran akademik itu paling banyak. Secara kriminal sih saya belum pernah ya. Jadi pelanggaran akademik contohnya keterlambatan mengisi KRS atau tidak melakukan remedi, keterlambatan UTS, keterlambatan UAS, rata-rata di keterlambatan. Itu sudah pelanggaran akademik sebetulnya. Kemudian nilai D dan E itu juga termasuk sebetulnya pelanggaran akademik. Kemudian pelanggaran etika. Kenapa sih masuk etika ya? Karena rata-rata mahasiswa sekarang sangat rentan terhadap etika. Etika berkirim pesan itu sudah melakukan pelanggaran ya. Kemudian penyampaian di kelas kepada dosen itu sangat pelanggaran etika. Kemudian ketika di ruang prodi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga itu termasuk etika ya. Kemudian ada beberapa pelanggaran etika. Contohnya ada satu kasus kemarin tugas mahasiswa ngopi ke video, ngopi di YouTube, kemudian diupload kembali, itu kena copyright, itu udah pelanggaran etika namanya, itu fatal sebetulnya, bisa dipidanakan. Jadi saya harap kalau mahasiswa yang ketika diberikan tugas oleh mahasiswa, oleh dosen, kemudian disuruh bikin video diupload ke YouTube, itu hindari ngambil video orang kemudian ya. Jangan nyomot video orang terus main diupload, itu pasti kena copyright. Itu ada undang-undang ITE-nya. Itu bisa kalian dipidanakan. Makanya kemarin untung kasusnya masih kekeluargaan ya. Saya harap tidak seperti itu karena sebetulnya masih banyak mahasiswa yang mengupload video untuk tugas itu ngambil video orang. Untung tidak yang punya video dia tidak melaporkan ke pihak YouTube-nya maksudnya. Makanya kemarin ada yang seperti itu biar nggak terulang ke mahasiswa yang lain. Jadi tugas disuruh bikin video sendiri, jangan ngopi dari video orang. Oke, kemudian kriminal. Kalau kriminal ya termasuk pencurian motor atau pencurian helm di wilayah kampus, kemudian berantem atau dan yang lain-lain yang berhubungan dengan kriminal atau mencuri dan sebagainya. Tapi selama saya ada di prodi sih saya belum pernah mendengar sampai sejauh itu ya untuk soal kriminal. Oke, sampai sini jelas ya? Nah, ini yang tadi dibicarakan oleh Bu Ida, perbaikan nilai, soal perbaikan nilai. Kenapa ini juga masuk di pelanggaran akademik? Karena banyak sekali mahasiswa yang dapat nilai D dan E, tapi santai-santai saja. Oke, yang pertama adalah perbaikan nilai atau secara akademik adalah sudah selesai perkuliahan 1 semester. Sudah menyelesaikan semua jenis ujian yang diselenggarakan oleh prodi termasuk UTS dan UAS. Melakukan pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan. Jika telah mendaftar maka mahasiswa akan masuk daftar cuti. Ya. Jadi pertama tahapannya adalah kalian sudah selesai melakukan perkuliahan selama 1 semester. Kedua, semua jenis ujian itu kalian harus sudah selesai. Jadi kalau ujian yang belum selesai, UTS atau UAS tidak dikerjakan, ya tidak bisa mendaftar remedi. Kemudian keterlambatan remedi itu sangat berpengaruh sekali ya. Ketika kita harus store nilai ke pemerintah atau ke UPD-Dikti, terhambat sama kalian. Makanya ketika kalian mau telat daftar remedi ke kita, ya sudah dicutikan statusnya karena faktornya nilainya kalian itu sudah tidak bisa dirubah. Ya, itu masuk ke downgrade. Jadi kalian ulang di semester yang tersebut. Kemudian prosedurnya adalah melunasi registrasi biaya sebesar sekitar 100.000 per SKS. Ini saya tulisannya salah.
25.000 per SKS, harusnya 100.000. Karena sekarang sudah diterapkan sistem yang baru, yaitu 1 SKS itu 100.000. Ya. Kemudian denda bertambah per harinya jika mendaftar di luar jadwal pendaftaran. Silakan kalau kalian mendaftarnya telat, ya setiap hari akumulasi 20.000 per hari. Kemudian mengerjakan prosedur perbaikan nilai yang diberikan oleh prodi. Oke, jadi gini, saya harap sih mahasiswa itu semua tidak ada yang melakukan remedi. Kenapa kita alihkan menjadi 100.000 per SKS? Jadi dihitung saja kalau kalian satu mata kuliah aja udah 4 SKS, satu mata kuliah berarti 400.000, ya kan? Itu saya sangat tidak berharap sekali kalian membayar remedi. Ya, jadi diusahakan untuk tidak melakukan remedi. Patuhi semua prosedur yang ada di prodi. Kuliah ya kuliah berangkat. Absensi selesai, ujian ya ujian. Nilainya maksimal nggak maksimal, yang penting ada nilainya. Minimal C. Ya kan? Syukur-syukur A. Dapat B udah syukur lah maksudnya. Yang penting jangan ada nilai yang D dan E. Itu sudah kalian selamat dari yang namanya remedi. Saya beranggapan kayak gini maksudnya. Kalian itu kuliah 1 semester saja biayanya sudah lumayan. Ya, kalian biaya 1 semester aja dulu lumayan. Makanya jangan mengeluarkan budget budget di luar perkuliahan. Nah, salah satunya remedi. Jadi hindari kalian mengeluarkan biaya di luar biaya kuliah. Remedi itu menurut saya bukan biaya kuliah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah KRS. Ini sangat sering sekali terjadi. Nggak bisa ngisi KRS. Kenapa dan faktornya seperti apa? Faktornya adalah satu, tidak. Kalian kalau masih ada nilai D dan E di semester sebelumnya, yang pasti tidak akan bisa mengisi KRS. Kedua, KRS harus diisi tepat waktu. Kalau tidak ada tepat waktu, sistem akan menutup sendiri. Oke, prosedurnya jika terlambat ngisi KRS, aturannya sebagai berikut. Kalian harus bikin surat pernyataan keterlambatan yang harus ditandatangani di atas materai. Kemudian maksimal 1 minggu setelah tanggal selesai pengisian KRS. Jadi kalian diberikan waktu 1 minggu keterlambatan untuk mengisi KRS. Kemudian melengkapi denda dengan memberikan 1 buah alat praktek. Jadi punishment-nya kalian harus membeli alat praktek baru kalian bisa mengisi KRS. Mungkin tahun lalu semester ini belum diterapkan ya, tapi semester depan semua sistem atau semua aturan harus sudah diterapkan maksudnya seperti itu. Nah, tapi ada saya juga ada punishment, ada kelonggarannya juga. Contohnya kalau kalian nggak bisa ngisi KRS karena faktor biaya, rata-rata banyak ya tidak bisa mengisi KRS tepat waktu adalah faktornya karena biaya, belum bisa melunasi dulu atau belum bisa melunasi. Yang pertama adalah kalian harus konfirmasi ke prodi. Konfirmasi ke prodi bahwa saya tidak bisa atau belum bisa melakukan pembayaran. Nanti prodi mengarahkan untuk kalian bikin surat pernyataan akan melunasi tagihan itu di tanggal berapa. Ya. Maksimal 1 minggu ya. 1 minggu terlambatan. Jadi di tanggal berapa? Nanti kalian sudah dipastikan nanti tanda tangan di atas materai baru saya izinkan kalian telat mengisi KRS tanpa punishment. Jika melanggar ya dendanya nggak denda sih, malah cuti. Nggak ada denda kalau terlambat. Kalau nggak ngisi malah yaudah cuti saja, gampang. Masuk daftar cuti. Ini ada beberapa mahasiswa yang kita cutikan karena statusnya tidak jelas, tidak melakukan ujian, tidak kuliah nggak pernah, remedi juga nggak ada. Tapi ada beberapa yang memang sudah mengundurkan diri, ada satu ini yang almarhum meninggal juga. Nah, ini yang semester 6, kita cutikan berapa mahasiswa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kalau nggak salah ini. Itu kita cutikan di semester 5, padahal mereka tuh tinggal semester 6 terus ujian TA selesai. Kita sudah memberikan kesempatan untuk mendaftar remedi dan sebagainya, padahal mereka belum UTS dan UAS. Itu kenapa mereka nggak bisa daftar remedi karena belum UTS dan UAS. Jadi kita tegas langsung saya cutikan 9 anak itu 8 anak tersebut. Jadi dimulai tahun depan, mulai lagi di semester 5.
Jadi saya harap kalian tidak masuk di daftar yang ini. Karena ini ketika kita ajukan ke BA udah selesai. Kalian tidak bisa melanjutkan kuliah lagi. Ya. Tergantung pendaftar nanti didaftarkan di PO, pindah kelas atau pindah kampus. Sorry, nggak ada pindah kelas tapi pindah kampus atau dicutikan sementara. Kayak gitu. Dari tadi kita membahas tentang pelanggaran ya. Kita masuk ke prestasi. Di kemahasiswaan juga ada yang saya harus urusi, yaitu prestasi mahasiswa sebetulnya. Saya sih punya pola pikir kalau mahasiswa banyak yang berprestasi, yang melakukan pelanggaran akan semakin menurun. Tapi kalau dilihat dari persentasenya adalah mahasiswa sekarang tambah bagus menurut saya. Yang melakukan pelanggaran jauh lebih sedikit. Saya harap itu bisa semakin ke sana semakin nggak ada. Termasuk remedi itu saya sangat tidak menyarankan kalian mendaftar remedi ya. Tadinya saya pola pikirnya satu SKS 250.000 biar kalian nggak bisa daftar remedi. Sekali daftar remedi kapok, tahun depan nggak daftar remedi lagi. Oke. Pertama, kenapa harus berprestasi? Yang jelas, apapun prestasinya, mau prestasi di bidang apapun, kalian pasti akan mendapatkan reward. Reward itu entah berbentuknya nilai di akademik atau penghargaan atau piala ataupun uang pembinaan. Itu semua ada prosedurnya. Jadi semua mahasiswa yang merasa punya prestasi atau bisa mendaftarkan ke prodi atau ke saya. Nanti kita data, kita masukkan ke kemahasiswaan, itu ada rewardnya, ada juara 1, juara 2, tingkat nasional, tingkat daerah, tingkat manapun itu ada rewardnya. Ya, ada uang pembinaan lah bahasanya, ada uang pembinaan, nanti kalian diberikan uang pembinaan dari itu. Nah, bidangnya apa saja sih? Bebas sebetulnya, semuanya bisa masuk. Untuk mendapatkan reward itu semuanya bisa masuk. Contoh paling dasar kalau sesuai kompetensinya project implementation. Jadi di prodi kalian bisa ikut lomba hackathon, lomba ngoding atau lomba bikin hardware, lomba kelistrikan dan sebagainya. Di luarnya kalian bisa contohnya e-sport atau olahraga atau seni. Yang paling dekat ini kita ada beberapa yang sudah kita majukan ke PKN. Ya, jadi semuanya itu kalau kalian merasa punya bidang itu semua, silahkan ikut berpartisipasi, kemudian mendaftarkan diri prodi. Pak, saya mau ikut lomba ini, bisa nggak? Dari prodi pasti akan mendukung 100%. Bahkan untuk pembiayaan untuk ikut lomba dan sebagainya, prodi bisa, insya Allah bisa menanggung sih maksudnya. Kita ada anggaran ke sana untuk kalian bisa ikut semua kegiatan yang berbentuknya kompetisi ya. Jadi saya mau lomba Mobile Legends di sini dan sebagainya. Yang penting rule-nya jelas. Ini lomba apa, tingkatnya apa dan sebagainya. Kayak gitu. Kemudian setelah ada prestasi atau beberapa yang bisa kalian minati atau ikuti, nah di sini ada organisasi juga. Di kampus Politeknik juga ada organisasi. Kemudian pertama adalah BEM. Kalian bisa ikuti BEM kalau kalian memang sangat tertarik dengan organisasi. Kemudian di prodi ada Hima Prodi. Kemudian ketika kalian punya hobi olahraga, hobi main catur, hobi main bola, hobi badminton, hobi nyanyi, hobi apapun yang ada UKM-nya silakan diikuti. Itu bisa jadi kalian meningkatkan karir atau meningkatkan kompetensinya kalian di UKM tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa nanti saya berikan ke host lagi aja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bareng-bareng saya jawab dengan Bida. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada koordinator
mahasiswa. Mas Abdul. Judulnya adalah pemaparan peserta ya oleh saya sendiri. Eko, masih ada? Ya, ini sambil menunggu Pak Eko ngasih ini, saya tadi melihat salah satu chat dari teman-teman terkait masalah pembayaran KP sama pembayaran SPP, teman-teman ya. Ini mohon didengarkan baik-baik bahwa mungkin teman-teman sekarang juga sudah tahu bahwa Politeknik itu sudah ada manajemen baru yang sudah beralih beralih yayasan ya, di bawahnya Pak Sudirman Mansuri dan teman-teman. Jadi sekarang termasuk kita semua anggaran itu yang menentukan adalah institusi ya. Jadi boleh teman-teman bertanya ke semua prodi terkait nanti misalnya biaya SPP, biaya KP, data itu semuanya sama. Jadi antara prodi akuntansi, kemudian prodi elektro, mesin itu sama biaya untuk misalnya TA-nya ya. Tapi untuk yang D4 mungkin lebih tinggi karena itu setaranya sudah setara S1. Termasuk untuk KP juga itu ada perbedaan antara KP komputer dengan KP D4 karena S1 juga ada perbedaan. Tetapi dengan prodi yang sama-sama D3 itu sama semua. Jadi ini anggaran yang menentukan bukan kita, ya, yang menentukan dari institusi dan yang menentukan termasuk nanti bimbingan itu ada honornya pun itu dari institusi, kita nggak tahu. Jadi sekali lagi kita di prodi hanya sebagai tim teknis yang melangsungkan semua pemberitahuan dari institusi ke mahasiswa. Jadi secara de jure ya, secara definitif kita nggak punya hak untuk menentukan anggaran. Termasuk tadi anggaran KP pun itu bukan kita yang menentukan, tapi itu dari institusi. Jadi semua prodi sama semua. Mungkin prodi yang S1 lebih tinggi. Kemudian masalah SPP juga tadi bahwa kita di prodi juga tidak punya kewenangan untuk mengubah SPP. Mungkin kalau kampusnya punya saya, teman-teman, saya potong 50% nggak apa-apa. Ya, punya saya bilang. Nah, tapi ini kan ini bercanda, saya berusaha bercanda. Intinya semua keputusan itu ada di institusi terkait bagaimana kegiatan ini berlangsung, bagaimana peraturan-peraturan ini adalah dibuat, itu adalah dari institusi. Kita perlu hanya pelaksana, termasuk SPP ada potongan apa tidak itu kebijakan institusi, kita tidak punya hak. Mungkin saya menyampaikan ke institusi pernah sudah gitu kan menyampaikan, tapi semuanya adalah keputusan institusi. Saya sebagai Kaprodi pernah menyampaikan apakah ada pemotongan zaman dahulu, itu pun adanya pemotongan UTS ya, itu pun dulu saya yang maju ke atas pas yayasan yang terdahulu itu saya yang maju sehingga ada potongan UTS 50%. Itu saya. Beneran itu saya sama teman-teman karena ada mahasiswa yang mau demo katanya gitu dulu, terus ke saya sebenarnya jangan demo, ke saya aja sini, ini saya bilangin ke atas, alhamdulillah ada pemotongan 50%. Jadi sekali lagi teman-teman ini semuanya keputusan institusi yang sudah dibuat oleh yayasan dan direktur ya. Nih permisi ya Pak, tanya untuk pembayaran sebesar 3. Jadi gini teman-teman, maaf nih teman-teman kan mungkin saya sedikit gambaran saja gini, meskipun saya tidak tahu nominalnya. Dalam kegiatan kerja praktik itu yang pertama ada pembuatan buku bimbingan, ya buku bimbingan. Kemudian ada supervisi ya, ada supervisi ini, ada supervisi atau monitoring ke tempat KP ya, supervisi itu kan. Praktek. Ya kan beda-beda, ada yang Tegal, ada yang Brebes, ada yang Selawi, ada yang Pekalongan, Pemalang, ada yang Jakarta. Itu semuanya beda-beda. Ya, itu Cirebon, itu semuanya berbeda-beda teman-teman. Ingat, jadi honornya berbeda-beda. Honor itu yang saya desain dari institusi ya. Honor supervisi itu tergantung dengan kilometer.
Jadi misalnya 1 kilo berapa puluh ribu, 2 kilo dikalikan kayak gitu. Jadi kalau misalnya jaraknya, jadi Pak Eko yang mengatur, yang menentu, yang ini ya, yang membuat reng-rengannya, misalnya 1 kilometer 6.000. misalnya Pak Eko supervisi sebanyak misalnya 30 kilo itu kan, misalnya itu. Ya berarti tinggal 30 kilo dikalikan berapa puluh ribu per kilonya. Kalikan 6.000. Ya, kemudian misalnya untuk bimbingan ya, itu bimbingan pun sudah ada anggarannya teman-teman. Tapi yang menentukan anggaran dari institusi, bukan dari kita. Jadi saya membimbing teman-teman itu ada honornya, itu yang menentukan dari institusi. Ya, ya mungkin nggak tahu honornya berapa. Tapi kalau kita melihat mungkin besarnya honor, katakanlah mungkin honornya 100.000 misalnya, apa 100.000, bayangkan misalnya Anda bimbingan 4 kali, saya dari rumah bolak-balik pakai bensin, apakah cukup? Nah, gitu kan? Itu harus ke situ teman-teman mikirnya. Tapi kita kan tidak ke situ, ya. Kemudian pemberian plakat, ya. Ada pemberian plakat, kemudian ada administrasi lain gitu kan terkait pendataan dan sebagainya. Itu semuanya itu yang menentukan institusi, ya. Ini cuma saya ngasih gambaran saja yang pernah dulu saya lakukan sebelumnya. Tahun lalu KP kalau nggak salah 275 ya. Kadang ada perusahaan yang meminta, teman-teman ingat, kadang ada perusahaan yang meminta, ya. Contoh di farmasi gitu kan, ada yang meminta bahwa ketika ada KP mahasiswa di perusahaan atau di rumah sakit itu harus membayar satu anak berapa ratus ribu. Kayak kemarin kejadian di Kardina, ada anak mahasiswa komputer yang PKL di situ, dari sana nelpon katanya dari PKL gimana administrasinya. Loh, saya bilang kita bingung. Loh, kita perasaan dari dulu ternyata itu mahasiswa ekstensi ya yang bekerja di situ. Akhirnya nggak jadi gitu kan. Jadi kadang ada yang seperti itu ya. Jadi ini semuanya dari institusi yang menentukan biayanya. Jadi barangkali lupa nih teman-teman, ada untuk pemberian plakat, ada untuk bimbingan, ada untuk supervisi ya. Kemudian ada untuk administrasi apa kayak gitu ya, itu jadi digunakan untuk hal itu. Ada ATK ya, ada ATK gitu. Jadi teman-teman perlu dipahami. Silakan, ada yang mau bertanya dari apa yang kita sampaikan? Jadi semua prodi sama ya untuk biaya KP, bisa teman-teman mungkin bertanya ke prodi lain ya. Jadi tidak ada perbedaan ya antara prodi 1 dengan prodi, kecuali mungkin S1 ya dengan kesehatan, karena kan kesehatan harus membayar, mungkin lebih mahal daripada kita. Kalau kesehatan kan PKL di rumah sakit bayar gitu. Mohon maaf Pak, itu pertanyaan di chat semua Pak, banyak Pak. Saya coba menengahi Pak. Itu Pak Rais menjawab sudah beberapa pertanyaan dijadikan satu Mas rangkuman. Kenapa ada rincian KP, kenapa tidak pakai SPP, itu sudah terjawab di Pak Rais, Mas. Ya, jadi memang banyak pertanyaannya, tapi kami rangkum itu ada satu pertanyaan tentang biaya KP. Benar ya Pak Rais? Ya, ini di sini bertanya terkait pembayaran SPP, tujuannya untuk apa saja ya Pak? Intinya gini Mas, kalau Anda kuliah di sini dengan ketentuan di awal SPP itu sudah dibayarkan, sudah di brosur sudah ditentukan bahwa SPP udah tahu kan dari awal SPP dibayar berapa ratus ribu, berarti Anda sudah setuju kuliah di Politeknik kan gitu. Kalau saya kan mungkin seperti itu. Jadi saya bingung sih jawabnya. Saya menentukan buat apa, kita tidak tahu ya. Karena kalau kita berbicara masalah swasta, jadi kita ya Mas, maaf, kita itu hidup dari teman-teman semua, dari mahasiswa. SPP kalian untuk sarpras, maaf ya Mas, untuk sarpras, untuk penelitian, dosen-dosen penelitian itu dibayar dari salah satu dari situ, karena pemasukan Politeknik salah satunya, saya bilang salah satu ya, itu dari SPP Mas. Mungkin dari anggaran hibah lain mungkin ada, tapi salah satunya dari SPP itu yang digunakan untuk tridharma, pengajaran, dosen ngajar itu dibayar, yang bayar dari SPP ya. Kemudian dosen melakukan penelitian, pengabdian ya, mengabdi kepada masyarakat, itu yang membayar dari SPP. Kemudian sarana prasarana pun itu salah satunya dari SPP. Jadi SPP itu sebenarnya kalau kita rinci banyak sekali Mas, banyak sekali. Jadi semua kehidupan kegiatan yang di kampus itu salah satunya dari SPP itu.
Cuman saya tidak tahu sejauh apa gitu kan, rinciannya apa saja yang kalau saya di dosen di Tridharma perguruan tinggi itu yang salah satunya dibiayain dari SPP, pengajaran, pengabdian dan penelitian. Sarpras dan mungkin lain sebagainya itu dari SPP karena salah satu pemasukannya kita dari SPP, bukan dari mana-mana lagi, kecuali dari hibah gitu ya. Kemudian ya ini juga mungkin saya tadi udah saya bahas barusan bahwa SPP kita kan untuk kegiatan Tridharma, penelitian, pengabdian. Ya walaupun memang teman-teman tidak tidak merasakan fasilitas. Karena SPP di sini kan tadi selain dari itu kan tetap penelitian kita jalan, mengajar kita jalan. Teman dosen harus dibayar, dosen luar harus dibayar. Untuk nah kan juga swasta karena kita bukan uang dari pemerintah ya. Jadi kita kan uangnya dari mahasiswa. Jadi memang politeknik ya hidup ya karena mahasiswa, karena ada mahasiswa. Bisa membayar dosen, mengajar, bisa misalnya perbaikan ruangan, ya, bisa membayar listrik, itu semuanya dari situ, Mas. Jadi kalau misalnya kalimatnya kita nggak merasakan ruangan itu memfasilitasi itu, ya mungkin kalau bilang kayak itu salah karena SPP itu untuk semuanya, semua kegiatan yang di kampus itu semuanya dari SPP. Ya. Jadi itu yang pertama, yang kedua, dan itu adalah dari institusi, Mas. Jadi kita prodi hanya tim pelaksana yang tidak mempunyai kebijakan apa-apa terkait masalah itu. Minggu depannya. Apa semua anak yang KP di Tegal mau di luar Tegal disamaratakan sepertinya kurang adil. Maksudnya gimana ini? Samaratakan ini. Intinya semua itu biaya itu dari institusi, Mas. Semua biaya dari institusi. Ini lagi online. 300 atau mungkin peradilan ada yang 400, ada yang 500 itu urusan mereka. Nah intinya gini, berarti institusi kan sudah punya udah siap dengan kebijakan itu. Artinya ketika ada mahasiswa yang AP-nya misalnya jauh yang harus kita kunjungi, katakanlah dengan transport yang besar, ya itu resikonya udah seperti itu, mungkin sudah dikalkulasi. Jadi teman-teman saya kira nggak usah khawatir, kita mending berbagi saja. Jadi jangan ada kalimat rugi dong Pak, kita yang dekat, tanah yang jauh rugi dong Pak, kayak gitu kan. Jadi jangan punya pikiran seperti itu. Kecuali yang ekstensi, ini kan ekstensi teman-teman juga tidak ada yang KP ya, sudah bekerja semua. Dan itu tambal sulam sebenarnya, Mas, tambal sulam. Jadi kalau teman ngelihat reng-reng anggaran yang yang dibuat itu tambal sulam sebenarnya. Jadi kalau misalnya ekstensi semuanya ada KP ya, harus dimonitoring, mungkin nggak cukup anggarannya, Mas. Ya, itu PK yang buat mungkin anggarannya nggak cukup. Kalau ekstensi kerja praktek dan harus kita monitoring, kita supervisi ya, dan kemudian supervisi itu ada honornya, transportnya, mungkin nggak cukup anggarannya, mungkin nggak cukup seperti itu. Ya. Silakan, barangkali ada yang bertanya lagi. Tidak ada di panduan. Ya, mahasiswa boleh kritis, Mas, nggak apa-apa. Namanya juga mahasiswa. Mahasiswa itu kan penggerak masyarakat, ya. Jadi Anda mengajukan aspirasi, bertanya boleh, silakan. Tetapi kembali bahwa kita harus tahu terkait panduan-panduan terkait prosedur yang ada, ya. Intinya bahwa kita harus tahu siapa yang membuat kebijakan ini buat apa, ya gitu kan. Kemudian apa saja diperuntukkan untuk apa saja, karena kita swasta ya Mas, karena kita swasta, untuk apa saja, di situ mungkin teman-teman harus memahami ya. SPP ini buat apa saja tadi saya jelaskan, KP ini buat apa saja saya jelaskan. Nanti TA ya Mas, TA pun itu semua prodi sama, untuk apa aja ya, untuk pembimbingan, karena TA itu ada 2 pembimbing, ada 3 penguji ya. Jadi gini teman-teman, di KP nanti ada ujian KP juga teman-teman ya. Karena dari institusi itu ada kegiatan ujian KP. Mungkin ujiannya tidak seformal seperti TA, tetapi hanya saat terakhir udah membuat laporan, pembimbing menguji secara langsung.
apa yang kamu dapatkan di sana. Tapi tetap dijadwalkan, Pak. Gitu Tetap ya. kita jadwalkan, Pak. Biar nggak berantakan, Pak. Ya, oke, baik, bagus. Jadi tetap ada ujiannya, teman-teman. Jadi gitu ya. Di TA pun juga sama ada ujiannya. Jadi anggaran itu untuk ujian, untuk apa ya, bimbingan, supervisi dan sebagainya, untuk buku bimbingan. Jadi barangkali teman-teman tidak tahu ya diperuntukkan untuk apa. Ini saya mewakili jawaban dari teman-teman semua ya yang sudah pernah dulu terulang kembali tahun ini. Artinya memang setiap tahun pasti ada pertanyaan ini, ya nggak apa-apa, wajar. Tapi dengan yang saya jelaskan, saya harap teman-teman semuanya mengerti, paham apa yang sudah saya sampaikan. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Ya. Mau bertanya, Pak, tentang kehadiran, Pak. Ya, monggo. Tentang kehadiran, jika ada anak salah satu yang kurang nilai kehadirannya, Pak. Ya, memperbaikinya gimana? Nanti minta tugas ke dosen aja, Mas. Minta tugas. Itu kehadiran, Pak. Iya, jadi gini, Mas. Mas kan punya dosen wali. Salah satu tugas dosen wali kan ya sebagai orang tua mahasiswa yang digunakan untuk curhat, keluh kesah dan gelisah gitu kan, dan juga untuk membantu kita. Ya. Jadi kalau teman-teman misalnya kehadirannya kurang, silakan diskusi ke biar dosen wali nanti akan konfirmasi ke prodi atau mungkin ke dosen tersebut bahwa anak saya nilainya kurang, kehadirannya mohon diberikan tugas kayak gitu, Mas. Kalau Anda tidak kalau misalnya dengan mahasiswa kadang dosen tersebut tidak mengindahkan misalnya, nggak usah lah, silakan nanti ke dosen wali. Nanti dosen wali yang suruh konfirmasi. Itu fungsi dosen wali seperti itu, Mas. Ya, siap, Kemudian Pak. Makasih, Pak. Satu lagi nih, mohon maaf Pak, izin bertanya terkait SPP itu salah satunya digunakan untuk pembayaran pengajaran dosen, tapi pada saat ini kita mahasiswa semester kita melakukan KP yang artinya tidak ada kegiatan. Loh, tetap pembelajaran itu kan kita gini loh, Mas. Kalimat masalah pembentuk gini. Yang dikatakan dengan honor pembayaran pengajaran, Mas. Ketika seorang dosen memberikan ceramah, presentasi, praktikum, itu dikatakan namanya pembelajaran. Mau itu bentuknya mau online, mau offline, mau daring, selama dosen tersebut memberikan materi perkuliahan selama 2 jam atau 1 jam atau lebih dari 1 jam tergantung kelasnya, itu namanya pembelajaran dan itu harus tetap ini. Justru malah teman-teman dosen dengan model kuliah daring, teman-teman dosen mungkin keberatan, Mas. Terus terang keberatan dengan daring. Yang pertama, menyampaikan materinya kepada teman-teman mahasiswa ini ya kurang pas juga. Kemudian penggunaan Google Meet dan sebagainya kadang juga jadi masalah juga. Masih bermasalah juga dosen bermasalah gitu kan. Intinya pengajaran itu ya ketika dosen memberikan materi, teori, praktikum itu namanya pembelajaran, Mas. Bukan hanya tatap muka di ruang kelas ya, Mas ya. Itu namanya pembelajaran. Jadi tetap dia ada absensinya, yaitu dia kuliah, ada jurnal kehadiran dosen, ada absen mahasiswa, itu namanya pembelajaran. Dan juga pembelajaran daring luring kan dosen juga memberikan pilihan. Teman-teman, hari ini kita mau daring apa mau luring? Daring aja, Pak. Ya sudah, daring. Teman-teman hari ini mau daring apa luring? Luring, Pak. Ya udah luring. Nah, kita juga pada masa pandemi kadang dosen juga tidak saklek luring enggak, tetapi menawarkan maunya bagaimana biar tidak disalahkan ya. Jadi pertanyaan yang terakhir jangan Mas, maksudnya harus teman-teman pahami bahwa pembelajaran itu bukan hanya dilaksanakan di tatap muka di dalam ruangan ya kelas, tetapi ketika seorang dosen memberikan materi, teori, praktikum, entah itu medianya apa ya, itu namanya pembelajaran. Termasuk memberikan tugas pun itu namanya pembelajaran, Mas ya. Jadi teman-teman harus paham ya. Silakan ada yang bertanya. Kalau sudah, saya serahkan ke moderator ya. Tidak ada, mungkin close statement dari saya, teman-teman. Selama teman-teman semua teman-teman mahasiswa ya mendukung kegiatan prodi,
entah itu dari semua hal, insya Allah kita Prodi pun akan mendukung teman-teman semua. Selama ini kita tidak pernah memberatkan mahasiswa. Kalian tidak bisa ikut UTS karena belum bayar, itu pun saya tolong. Kita yang nolong secara Prodi pribadi. Secara institusi kamu nggak akan bisa, Mas. Misalnya nih, kamu UTS besok ya, Pak, saya belum bisa bayar, boleh UTS nggak? Ya nggak boleh UTS. Anda tidak boleh UTS, tidak boleh UAS kalau belum bayar. Intinya kalau ini sudah kita lakukan, Anda minta dispensasi. Dispensasi ada ketentuannya 1 bulan saja. Padahal Anda tidak bisa bayar 3 bulan. Apa boleh? Nggak boleh. Jadi Anda kalau ngikutin prosedur, tidak bayar SPP 3 bulan, Anda nggak bisa ujian. Pak, saya belum bisa bayar semuanya. Nggak akan bisa ujian juga. Ya. Tapi kita Prodi karena kasihan dengan teman-teman, sing penting jalan aja, sing penting jalan UTS-nya jalan, UAS-nya jalan, ujiannya biar jalan. Karena kalau kalian susulan itu nanti akan berantakan, pasti lupa. Itu pengalaman terjadi. Susulan nggak ujian, nanti lupa nilainya dan sebagainya. Nah itu. Akhirnya udahlah kita bantu saja, silakan kalian ujian. Yang belum bayar pun silakan UTS, silakan UAS. Nanti tinggal setelah UTS boleh nyusul pembayarannya. Kurang apa coba Prodi? Kalau memang kalian tidak mendukung Prodi, ya kan kita buat aturan sedemikian sesuai dengan kebijakan. Kalian, Pak Rais, saya belum bisa bayar Pak, nggak punya uang, UTS nggak bisa, harus bayar. Kalau nggak bayar, kamu nggak usah UTS. Mau kayak gitu, saya bisa kayak gitu. Jadi teman-teman harus paham juga. Saya di Prodi, mungkin saya menaruhkan jabatan saya teman-teman buat kalian semua. Tanpa diketahui oleh institusi. Pak Rais, anak-anak ini belum bayar Pak, 20 orang. Oh iya, mereka dispen. Padahal kalian sudah ikut UTS, sudah ikut UAS. Saya tolong itu. Ya. Nanti Mbak bayarnya setelah UAS selesai, seminggu kemudian, sebulan kemudian. Nggak apa-apa saya. Jadi teman-teman harus paham itu ya. Jadi kalau memang kita mau saklek terhadap peraturan akademik, ya mungkin teman-teman nggak ada yang UTS, nggak ada yang UAS ketika belum remedi, belum bayar SPP, ya tidak bisa dispen dan sebagainya. Gitu. Ya jadi itu saya mohon teman-teman semuanya mendukung kegiatan Prodi. Saya yakin Prodi tidak akan tidak akan menyulitkan teman-teman semua, tidak akan kita. Ya teman-teman nggak punya duit, ya silakan ikut UTS nggak apa-apa saya gitu kan. Yang penting mendukung kegiatan Prodi. Coba kapan saya melarang kalian UTS? Kapan? Ya, silakan aja ikut UTS, nggak apa-apa. Masalah bayar nanti wis. Habis UTS bisa bayar, ya lanjut kuliah, nggak bisa bayar, silakan cuti, nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting UTS itu dulu. Ya kalau mereka salahnya, Pak saya belum ikut UTS kemarin lupa, ya salahmu sendiri karena lupa. Selama itu saya tidak pernah ini. Jadi kalau kalian misalnya punya pandangan pribadi, saya belum bayar, saya nggak mau ikut UTS karena saya belum bayar. Nggak usah kayak gitu. Silakan datang ke saya, Pak Rais. Saya belum bisa bayar SPP selama 3 bulan, belum ada uang, Pak. Mungkin nanti sebulan setelah UTS saya baru bisa bayar. Nggak apa-apa, silakan ikut UTS aja, nggak apa-apa. Gimana caranya, Pak? Ya udah nanti ke Mas Herin buatkan surat kartu sementara, nggak masalah. Teman-teman kalian yang mungkin merasa seperti itu, ya yang pernah saya gituin, mungkin ada di ruangan ini, gitu kan ya. Barangkali saya bohong. Ya, jadi sekali lagi teman-teman harus tetap mendukung kegiatan Prodi, ya, tetap mendukung Prodi, tetap baik ke Prodi, tetap kita melancarkan kegiatan Prodi lah. Jangan banyak komplain selama itu tidak di luar nalar ya. Selama di luar nalar, silakan kalau mau bertanya komplain silakan ke Prodi dulu, nanti biar kita yang ketika ada hal-hal itu bisa naik ke atas gitu kan. Jadi mohon teman-teman semua ngikutin alurnya Prodi saja biar semuanya lancar. Insya Allah kita pun akan membantu semua mahasiswa. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Eko. Ada pertanyaan satu lagi kayaknya tuh Pak. Ya. Yang perkuliahan saat H-3 Lebaran setelah Lebaran itu kapan? Edaran yang baru masuk ke kami adalah liburan awal Ramadan, yaitu hari Senin tetap kuliah, hari Selasa libur. Tetapi untuk perkuliahan sampai kapan, kalian bisa lihat di kalender akademik yang ada di website D3 Teknik Komputer. Semester 2 kalender akademiknya berbeda dengan semester 4, jadi kalian silakan mengakses di sana. Itu perencanaan perkuliahannya ada,
Jadi kalau nggak salah itu seminggu sebelum Lebaran kita sudah tidak ada perkuliahan, sudah libur. Cuman saya takut salah. Silakan dicek di websitenya, dilihat tanggalnya. Jika ada perubahan, maka dari admin prodi akan memberikan surat biasanya. Oke, cukup jelas ya. Tadi ada yang nanya itu ya. Kemudian yang pertanyaan dari Mbak Sunsun itu, 4 bulan KP kita tidak melakukan perkuliahan. Berarti Mas Sunsun ini tidak mengikuti materi saya. Setelah kalian selesai KP, kalian akan melakukan percepatan perkuliahan selama 3 bulan. Jadi tetap perkuliahan itu dilakukan. Dari 3 bulan itu dengan tidak mengurangi pertemuan. 28 materinya sama, semua yang akan diberikan ada. Jadi ini tidak memperhatikan nih berarti 3 bulan. Ya. Ya. Jadi sebenarnya perkuliahan kalian tetap 6 bulan. Oke, sama andainya saya nyekolahin anak saya nggak sekolah Mas, di rumah daring, tapi saya tetap bayar SPP. Sama halnya, kalian juga seperti itu. Kalian tetap kuliah daring, tetap KP tetapi SPP adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Jadi kewajiban kalian membayar SPP, kewajiban kami memberikan pembelajaran sesuai dengan harapan kalian. Jadi kalau ada dosen yang nggak masuk, kalian boleh protes. Karena emang hak kalian mendapatkan pembelajaran. Tapi kalau kalian protes bayar SPP, kalian salah. Silakan sekolah di luar perguruan tinggi PTS. Oke, kalau PTN mungkin 1 tahun langsung dibayar. Nah, kalau kalian PTS dan kalian sudah masuk Poltek, sudah oke dengan pembayaran per bulan, itu sudah resiko kalian. Kalau sekarang kalian ngomong, kalian salah. Karena pada saat kalian masuk Poltek, berarti kalian siap membayar SPP tiap bulan. Kalau nggak punya duit, tadi para Uis cerita Mas, Mbak, boleh dispensasi. Kita tahu kok zaman sekarang seperti ini. Dispensasi ada aturannya, silahkan ke loket 4 di gedung C. Misalkan ujian tanggal 10, tanggal 5 orang duit. Kamu ke loket C, kemudian meminta surat dispen dan meminta tanda tangan Pak Rais untuk disedia. Katanya para Oke, jadi seperti itu ya. Jadi pada saat kalian masuk ke Poltek, kalian sudah siap dengan pembiayaan itu semua. Kalau kalian nanyanya sekarang pas semester 4, saya bilang kalian salah. Ya, pada saat saya memasukkan anak saya kuliah, saya juga harus siap bayar SPP. Oke? Yang pasti yang harus kalian lakukan, mencari hak. Kalau ada dosen yang tidak masuk kuliah, kalian minta kuliah. Itu hak kalian. Ya. Tapi hak bertanya SPP buat siapa? Bukan hak kalian. Ya. Itu kalau menurut saya. Bu Ida, nambahin Bu. Okay. Tadi Bu Ida menyampaikan bahwa ketika teman-teman tidak bisa bayar, silakan dispen. Yaitu dispen pun kan kalau menyusun aturan, Mas. Kalau tidak sesuai aturan, kalau misalnya kamu dispen 3 bulan kan nggak boleh dispen 3 bulan itu, gitu kan? Gimana? Kan tetap nggak bisa dapat kartu. Tetap aja nanti prodi yang membuat aturan sendiri, silakan saja ikut UTS nggak apa-apa. Yang penting lapor dulu, gitu ke prodi. Pak, saya belum bisa bayar semua biaya kuliah. Tapi saya bisa ikut UTS enggak? Ya silakan, nanti kita buatkan pernyataan sendiri pribadi ke prodi, Mas. Jadi tetap kita akan menolongnya biar teman-teman bisa ikut UTS. Kemudian biar tidak salah arti bahwa program semester itu semuanya 6 bulan ya, Mas. Anak saya aja SD, padahal dia sekolah SD berapa bulan sih? Udah ditagih lagi Januari, Februari, sama aja, Mas. Jadi dimanapun itu bahwa 1 semester itu 6 bulan. Walaupun pada kenyataannya kita kuliah 3 bulan, apa 2 bulan, apa 4 bulan, tetap harus kita bayar SPP selama 6 bulan. Jadi nggak ada kita kuliah 3 bulan, bayarnya nggak ada. Semuanya tetap 6 bulan, Mas, SPP itu ya. Karena kan 3-4 bulan untuk perkuliahan atau 3 ya kalau normal ya kita ya 4 bulan perkuliahan, nanti 2 bulannya untuk KRS, KHS gitu kan, untuk remedial, untuk susulan, kan seperti itu gitu kan ya. Jadi bukan berarti 6 bulan full kita kuliah, enggak, tetap di dalamnya hanya aktif sekitar 4 bulan, nanti 2 bulannya untuk kegiatan yang lain, ke apa, kontrak program, KHS dan sebagainya. Jadi ini barangkali teman-teman salah
persepsi terkait masalah kenapa kita bayar SPP 6 bulan. Itu paketan semuanya sama, Mas. Perguruan tinggi pun negeri pun sama. Satu semester 6 bulan. Bayarnya 6 bulan, nggak ada yang bayar 3 bulan, nggak ada. Semuanya 6 bulan. Cuman mereka dibayar 1 kali. Itu apa kok? Oke, terima kasih kepada Pak Rais yang telah memberikan arahan kepada mahasiswa semester 2 dan 4. Untuk selanjutnya mungkin yang berkaitan dengan semester 4 yang B itu sekitar ada 295 ya. Dari 6 reguler pagi dan 4 reguler malam di sini. Nah, Anda di sini yang bagi mahasiswa semester 4 sudah melaksanakan KP yang pelaksanaan kerja praktek dari tanggal 25 Januari sampai tanggal 25 April 2021. Dan buku bimbingan juga sudah dibagikan ya. Nah, saya minta untuk buku bimbingan, buku pedoman bimbingan KP untuk dipelajari ya, dibaca supaya nanti untuk membuat laporan ya. Itu adalah panduan pembuatan laporan KP. Kalau Anda sudah membaca, pasti nanti di dalam pembuatan laporan KP-nya tidak banyak salahnya di situ. Karena semua aturan-aturan format ya di situ sudah ada ya, di tata cara, terus contoh sampul, daftar isi, dan isi bab-babnya juga sudah ada. Tinggal nanti Anda implementasikan setelah Anda selesai KP ya di hari Sabtu. Nah, di sini untuk kemarin skema KP itu ada 3 ya, yaitu ada di magang skema 1 magang di instansi, skema 2 masalah praktek bagi mahasiswa yang dipilih ada skema 1 dan skema 3 ya di sini. Nah, untuk data wilayah KP kerja praktek di Kabupaten Brebes ada 42 mahasiswa, di Kabupaten Tegal ada 110 mahasiswa, Malang ada 10 mahasiswa, Kabupaten Pekalongan juga ada di sini, ada 2 mahasiswa, Kota Cirebon ada ya, ada 1 mahasiswa, Kabupaten Tangerang ada 1 mahasiswa, dan Jakarta Utara itu ada 3 mahasiswa yang melakukan kerja praktek di sana. Nah, untuk data kelas yang mengikuti kerja praktek itu ada dari kelas A, kelas B ada 30 mahasiswa, kelas C ada 28 mahasiswa, kelas E ada 28 ya, kelas F ada 31 mahasiswa, kelas G ada 32 mahasiswa, kelas H ada 32 mahasiswa, kelas I ada 30 mahasiswa, dan kelas J ada 36 mahasiswa di sini. Nah, untuk instansi kerja praktek itu ada 153 ya yang dilakukan oleh mahasiswa ya, tempat-tempatnya itu tersebar ada di berbagai kantor ya, ada yang di dinas, ada yang di toko industri ya, ada yang di penjualan komputer yang berkaitan dengan IT dan lain sebagainya. Di situ ada yang di sekolah juga ya. Nah, untuk nanti ya, setelah nanti Anda selesai KP ya. Nah, oh ya gini, sebelum selesai KP kan itu ada visitasi kerja praktek ya bagi mahasiswa kelas reguler yang pelaksananya tanggal 5 Maret sampai tanggal 25 April ya di situ. Belum divisitasi oleh oleh pembimbing KP ini karena jadwalnya antara tanggal 5 sampai tanggal 22 April ya. Mungkin nanti akan yang belum dikunjungi supervisinya ya nanti akan dilakukan oleh pembimbing KP itu sendiri. Karena tugas pembimbing KP adalah melakukan supervisi ya bagi mahasiswa kelas reguler. Nah, untuk kelas reguler malam itu tidak ya, karena kelas reguler malam. Nah, nanti di sini setelah selesai
KP itu akan melakukan bimbingan ya. Bimbingan laporan KP itu akan dilaksanakan dari tanggal 25 Maret sampai tanggal 30 April 2021. Ya, nanti hari Senin ya, mungkin 26 Maret sampai tanggal 30. Pembimbing KP itu ada 23 dosen ya. Nah, persyaratan dosen pembimbingnya adalah yang sudah masa kerjanya minimal 1 tahun, bersedia membimbing KP, memiliki keahlian atau kompetensi sesuai materi KP mahasiswa yang dibimbingnya. Itu ya. Nah, ini adalah daftar dosen pembimbing KP, ada 23 dosen ya di sini. Ini adalah dosen tetap prodi D3 komputer. Nah, nanti saya Senin di tanggal April. Kenapa harus bimbingan ya? Ini supaya nanti Anda bisa menyelesaikan laporan KP. Dan di sini nanti ada ujian kerja praktek ya. Di sini ada ujian kerja praktek yang akan dilaksanakan tanggal 3 Mei sampai 7 Mei. Ya, itu saya ingat ujian kerja praktek tanggal 3 Mei sampai 7 Mei. Nah, untuk segera dipersiapkan di situ. Nah, nanti untuk jadwal ya itu akan ada informasi ya lanjutan karena ini akan diplotkan jadwalnya ya. Makanya saya minta segera selesaikan laporan KP-nya ya, segera bimbingan dengan dosen pembimbing KP-nya. Nah, untuk pengumpulan laporan KP kapan di sini? Pengumpulan laporan KP itu maksimal tanggal 29 Mei 2021. Setelah ujian kan nanti ada beberapa revisi ya oleh pembimbing KP. Maka nanti pengumpulan laporan maksimal tanggal 29 dan harus sudah diinputkan di Sikapta laporannya ya, di sistem Sikapta. Kalau lewat dari deadline ya, jangan harap nilai Anda akan mendapat nilai baik ya di situ. Karena kerja praktek itu ya hanya membuat laporan ya. Laporan itu kan mudah ya. Dan itu bisa untuk bekal pada saat nanti Anda membuat laporan TA ya di situ. Nah, apa yang sudah Anda lakukan di KP nanti dituangkan di situ. Di buku bimbingan kan ada ya. Di buku bimbingan KP ada tata cara penulisan, ada dari bab 1 sampai bab 4. Nanti diikutin gitu. Tuangkan. Biasanya ada uraian tugas umum dan uraian tugas khususnya di situ. Yang kaitannya dengan komputer ya, di uraian tugas khususnya di situ. Nah, nilai KP ya. Nilai KP kalau nilai A ya berarti sesuai kompetensi, nilai B tidak sesuai kompetensi. Makanya ya nanti dari dosen pembimbing yang akan melakukan pengujian kepada Anda. Kalau sesuai ya nanti nilainya bisa dapat A ya, atau nilainya dapat B. Makanya itu saya minta ya Anda harus benar-benar ya membuat laporan KP-nya. Kalau nggak membuat laporan KP-nya ya nanti keluar dari deadline nilainya masih tidak maksimal. Nilai yang didapat hanya C atau D di situ. Ya mungkin itu aja. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau nggak ada, saya cukupkan karena waktunya juga sudah sore. Gimana? Mengenai KP? Udah cukup ya? Oke. Karena sudah nggak ada pertanyaan dan waktu sudah jam 5 ya, lewat 5 menit. Udah sore. Maka untuk acara ini saya tutup ya. Alhamdulillah semua rangkaian acara pada rapat hari ini telah terlaksana dengan upaya menyepakati beberapa hal untuk dijadikan peningkatan proses pembelajaran semester genap tahun akademik 2020-2021. Adapun kebijakan yang kita sepakati bersama adalah
Maret sampai tanggal 9 Juli 2021. Semester 4 jadwal 9 Juli 2021. Dan untuk semester 6 jadwal perkuliahan percepatan mulai 1 Maret sampai tanggal 7 Mei 2021. Nah, untuk UTS semester 2 itu akan dilaksanakan tanggal 19 sampai tanggal 23 April 2021. Untuk itu untuk mahasiswa semester 2 harus belajar dengan rajin ya supaya mendapatkan IPK yang tertinggi di sini. Foto bersama nanti, Pak. Ya, untuk kuliah semester 4 tadi ada percepatan dan saya minta untuk mahasiswa semester 4 segera bimbingan ya setelah tanggal 26 sampai tanggal 30 tadi supaya nanti bisa segera akan diadakan ujian KP ya oleh pembimbing KP yang sudah ditunjuk ya. Anda kan sudah tahu pembimbingnya ya di situ. Mungkin itu aja dari saya. Demikian acara rapat hari ini, semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Foto bersama, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sebelum acara ditutup, mari kita foto bersama ya. Bapak kalau Ya. Bapak closing. Oke. Bapak stop. Yang merah. Oke. Mas admin. Saya minta untuk foto bersama ya. Untuk dokumentasi acara pada siang hari ini. Mahasiswa nyalakan. Oke, Ibu aja wis. Enggak apa-apa, Pak Eko aja. Silakan dong, nyalakan kameranya. Oke, untuk mahasiswa ya, kameranya dinyalakan dulu ya. Supaya wajahnya supaya kelihatan dan ayu Anda terlihat. Ya, wajahnya supaya kelihatan ya. Untuk dokumentasi ya. Ya. Mas Andi itu belum ya. Pak Nur Rohim ya semuanya. Redian, Andika, Muhammad, mau Ica Wulandari, Haidar Rahman, tolong diaktifkan kameranya. Amelia 21, Muhammad Ali, Amelia Aska. Oke. Mulai saya foto dari halaman pertama. 1, jempol dong. 2, 3, print screen. Oke, sebentar saya pindah dulu. Oke. Kemudian untuk halaman kedua, ini ada 5 halaman, jadi harap bersabar. Halaman kedua, Maulana, Anggi, Andria, Ika Wulandari belum nyala, Haidar Rahman, Muhammad. Mohon diaktifkan kameranya. Aktifkan kameranya. Oke. Yuk. Saya foto ya halaman 2. 1, 2, 3. Oke, saya ambil foto. Saya pindah dulu sebentar. Oke. Sekarang halaman ketiga. Halaman 3. Halaman 3 itu ada Mas Ahmad Alik, Mei Anggit. Ini nggak ada yang nyala nih halaman 3. Wirayuda, Rivaldi, Diana, Regi, nyalakan. Oki, Ajeng, Mohon diaktifkan Nur. kameranya. Oke, print screen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman 4. Oke, halaman 4. Galang, Andria, Ika. 1, 2, 3. Saya ambil gambar. Ya. Untuk halaman 5, halaman terakhir. Oh, sudah berakhir ya. Sudah banyak yang left tadi. Oke, terima kasih karena hanya tersisa 58 peserta dari 500 sekian. Jadi tadi saya menekankan ya, yang ikut di sini monggo share ke teman-temannya. Itu aja. Matur nuwun Bapak, sudah fotonya. Oke, terima kasih. Bu, nanti kalau ya. Pak Eko, bentar Pak Eko. Oh ya, mungkin ada dari para S akan memberikan penjelasan. Ya, enggak sih juga ya.
Nanti kalau ada mahasiswa yang memang melakukan pelanggaran terkait masalah akademik dan sebagainya, ketika nanti ke prodi, tolong ditanya. Salahnya sendiri nggak ikut sosialisasi, ya gitu ya Bu ya? Iya Pak, kita sudah siap melaksanakan apapun yang terjadi istilahnya. Siapa suruh nggak ikut gitu aja kalau di mata saya sih Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih kepada mahasiswa semester 2 dan 4 yang telah Tapi kalau acara rapat. Pak, Ya. tapi kalau misal jawabannya kenapa nggak ikut, sedangkan itu yang tanya kelas malam, kita kan jamnya meetingnya jam sore Pak, masih pada kerja yang kelas malam. Kalau misal mau bisa ikut semua ya harus ada 2 sesi harusnya Pak. Terima Nah, kasih. ini udah direkod ya, nanti akan disiarkan kembali bagi mahasiswa yang tidak mengikuti acara pada siang hari ini. Demikian acara rapat hari ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.